Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ya, saya mendalam firman Tuhan Obadya 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Penglihatan Obadya beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memerangi. Ayat yang ke-21. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua di Obadya 1 ayat yang pertama. Penglihatan Obadya. Jadi Obadya ini punya penglihatan, dikasih oleh Tuhan ya, untuk memimpin bangsa Israel. Firman Tuhan Allah tentang Edom, suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan ya. Jadi ada kabar didengar dari Tuhan untuk memberitahukan kepada orang-orang di sana. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memerangi. Jadi utusan Obadya ini diutus oleh bangsa itu untuk memberitahukan ya, hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Obadya 1 ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu di tempat di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan ya. Jadi Tuhan menurunkan siapa aja bisa. Kalau sombong jongkal tentu diturunkan oleh Tuhan ya. Dikasih tahu burung raja wali terbang tinggi, tapi aku akan menurunkan ya, Tuhan ya, yang maha tinggi ya. Jadi kalau kita sombong, kita direndahkan. Kita tinggi, kita direndahkan. Yang rendahkan akan ditinggikan ya, Bapak saudara. Efesus 5:21. Jadi kita hidup harus santai, biasa-biasa ya. Tidak usah tambah-tambah aneh-aneh. Obadya 1 ayat yang ke-15, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa seperti yang engkau lakukan. Demikianlah akan dilakukan kepada perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi perbuatan kita menimpa kembali diri kita itu. Bukan menimpa orang lain, tapi menimpa kepala kita sendiri karena perbuatan kita ya, berbuat jahat ya. Semakin buat jahat ya, menimpa kembali diri kita ya. Apa yang kita tabur, kita yang menuai. Tabur kasih menuai kasih ya. Tabur jahat menuai jahat, kejahatan ya. Tapi itu sudah tertulis sudah di Galatia ya. Jadi hidup itu harus benar-benar nyata ya. Kasih Tuhan nyata terhadap kita semua ya. Dimanapun kita ya, menjadi pelaku firman ya. Hidup tak bercacat celah. Tuhan kasih kekuatan untuk bekerja, kesehatan ya. Tuhan kasih kita kesempatan untuk baca Alkitab ya. Saya doa supaya bulan ini selesai sudah ya. Kejadian sepuluh lagi 5 hari atau 6 hari sudah selesai sudah ya, supaya saya start lagi dari kejadian. Jadi waktu itu gunakan yang sebaik. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita baca Alkitab dan lain sebagainya ya. Sisihkan waktu kita, ada waktu hari Minggu gereja ya. Tuhan memberkati kita di sana. Kuduskanlah hari Minggu, hari Sabat. 6 hari Tuhan sudah kasih kita bekerja. Mau apa ya, miskin jadi kaya, sakit penyakit sembuh ya. Tuhan Yesus segala-galanya di dunia ini. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi kita hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengenalkan manusia. Yeremia 17 ayat 2. Tapi Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan. Itu poinnya Bapak saya
Wajah 1 ayat yang ke-21. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pikenuan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerjaan itu. Ya, jadi Tuhan hukum Esau, ya, karena jahat juga. Makanya kalau kita baca di kitab Mazmur, Esau bermusuhan dengan Daud sampai seumur. Ya, karena iri dengki, Tuhan menyertai Daud kemanapun dia pergi berhasil. Ya, karena dia selalu bertanya Tuhan ini gimana? Saya maju atau nanti Tuhan berkata, majulah, perangilah mereka, aku akan berperang untukmu. Jadi musuh-musuh Daud kalah semua. Itu karena cinta kasih Tuhan. Tuhan membela umatnya. Ya. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerjaan. Ya. Jadi Tuhan itu mempunyai kerjaan di surga dan di bumi itu. Ya, kedatangan 2 kali makin dekat. Berjaga-jagalah, ya, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan dan masalah dimanapun kita berada. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 6 Juni 2025, di Obadiah 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Penglihatan Obadiah, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memerangi. Ayat yang ke-21, penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.